Oke, kita mulai. Bismillah. Apa? Lucky kayak dosennya ya di situ ya sendiri. Pengawas. Nurul sana aja Nurul. Iya. Maksudnya muka tua. Nah, biar cocok kan? Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menyampaikan secara dasar-dasar praktek beracara atau praktek sidang di pengadilan. Ini kan karena jurusannya akuntansi semua kan? Akuntansi, Polines, Udinus, Unisula, semuanya akuntansi. Makanya saya akan bicara dengan bahasa yang sesederhana mungkin lah. Bagaimana kita itu bersidang di pengadilan. Tapi mungkin pertanyaan pertamanya ada dua, yaitu kenapa kita itu harus sidang, ya? Kenapa ada perkara di pengadilan? Yang keduanya nanti kalau sudah ada perkara, kita jalaninnya gimana? Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ya, kenapa kok ada sidang atau ada perkara sih di pengadilan? Karena ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atau ada haknya yang dilanggar oleh pihak lain. Nah, untuk mengadukan haknya, untuk merebut kembali hak-haknya, ya kemudian harus lewat pengadilan. Karena sebelum ke pengadilan mungkin sudah dilakukan pendekatan ya. Contoh gampangnya ginilah, kalian punya orang tua, punya rumah, ujuk-ujuk rumahnya kok dijual sama tetangga, ya, dijual sama tetangga. Nah, sudah ditanya baik-baik sama tetangga, sudah dikomplain baik-baik ke tetangga, loh ini kan rumah saya, rumah bapak saya, kenapa kamu jual? Tetangganya merasa benar, loh bukan itu rumah saya, makanya saya jual. Bapakmu itu cuma numpang. Nah, itu kan berarti ada dua pihak yang merasa punya hak, ya kan? Kalian membela hak orang tuanya, kenapa kok rumah orang tua dijual sama tetangga? Yang tetangga merasa, loh itu rumah saya, bukan rumah bapakmu. Nah, karena nggak ketemu nih, akhirnya adukan ke pengadilan. Itu namanya gugatan. Ya, gugatan itu tujuannya tadi untuk minta diadili oleh pengadilan siapa sih yang benar. Nah, nanti pengadilan yang proses. Langkah awalnya untuk bisa sampai ke pengadilan tentunya daftarkan dulu gugatannya ke pengadilan. Datang ke pengadilan, daftar ya. Nanti kemudian ada biayanya di situ, biaya pendaftaran gugatan. Untuk biayanya nanti bisa di searching ya, atau mungkin ini jadi PR nanti pas ke pengadilan nanti langsung cari biaya pendaftaran gugatan. Itu biasanya ditempel di gedung pengadilannya di bagian APT atau bagian penerimaan tamu. Nah, itu biaya yang pertama. Biaya yang kedua itu ada panjar namanya. Kalau nanti kalian ngajukan gugatan, itu kan pasti ada pihak yang digugat tuh, pihak yang dimintain untuk bertanggung jawab. Kalau kasusnya kayak tadi, rumah orang tuanya dijual oleh tetangga. Berarti yang digugat siapa? Tetangga dong, ya, yang jual tadi ya. Itu satu. Kalau kemudian jual belinya itu sudah dibalik nama, sertifikatnya kemudian sampai dengan balik nama, berarti ada pihak lain lagi tuh yang terlibat siapa? BPN, ya kan? Kantor Pertahanan karena udah membalik nama sertifikat. Terus proses balik nama sertifikat itu pasti ada pejabatnya tuh, siapa? Notaris, ya. Nah, berarti yang digugat tiga tuh, tetangga, notaris, kemudian BPN. Ada tiga pihak. Nah, tiga pihak ini itu nanti kalau sidang harus dipanggil. Nah, dipanggilnya dengan cara apa? Lewat surat. Nah, lewat surat siapa yang biayai? Dengan uang panjar tadi. Makanya kalau pihaknya itu ada tiga, nanti pada saat daftar ke pengadilan langsung, oh ini akan dipanggil tiga kali. Tiga kali untuk tiga pihak, berarti tiga kali tiga, sembilan. Sembilan kali sekali panggil 100.000, 200.000. Itu panjar. Nanti kalau setelah jalan, ternyata kok kurang, akan diminta lagi biaya panjar itu untuk manggil. Ya, itu di awal tuh. Jadi ada biaya gugatan, kemudian ada panjar. Sudah tuh, masuk ke, coba lanjut. Masuk ke
pengadilan sudah didaftar, berarti langkah selanjutnya adalah pemanggilan para pihak. Tadi yang manggil pengadilan lewat surat dan ada biayanya lewat biaya panjar tadi. Setelah dipanggil semuanya, datang dan semuanya harus datang. Kalau semua pihak ini nggak datang atau ada salah satu yang nggak datang, maka sidang ditunda pekan depan lagi. Pekan depan dipanggil lagi. Ternyata yang kemarin datang, pekan depan malah gantian. Sidang tunda lagi. Itu. Jadi harus lengkap. Batas maksimal dipanggil berapa kali? Kalau secara ketentuannya sih 3 kali. Jadi intinya kalau kita panggilan pertama nggak datang, kedua nggak datang, nggak salah. Karena memang kita dikasih hak untuk dipanggil sampai 3 kali. Cuman prakteknya kadang-kadang 2 kali kita dipanggil nggak datang, sudah ditinggal sidangnya ada juga seperti itu ya. Jadi itu tergantung praktek di lapangan. Oke, sudah dipanggil, kemudian anggaplah datang semua ya. Nah pada saat datang itu diperiksa, bener nggak nih yang datang itu memang yang para pihak yang terlibat. Umpamanya ternyata tetangga kita yang datang Pak Lurah. Pada saat diperiksa oleh hakim, ya nggak bisa diterima. Kamu Pak Lurah ngapain ke sini? Saya mewakili Pak. Ya, kalau mewakili harus ada surat kuasanya dan harus jelas kamu statusnya apa. Kalau bukan pengacara ya nggak bisa juga. Gitu ya. Jadi itu nanti diperiksa tuh para pihaknya itu harus memang yang berhak datang. Ya, jadi tahapan pertama sudah lewat. Nah, kalau datang semua dan semuanya berhak mewakili atau memang semuanya para pihak yang harus hadir, nah baru akan ditawarkan, nggak langsung sidang. Ditawarkan kalian harus bahasanya itu mediasi ya. Mediasi itu adalah musyawarah lah ya atau apa ya? Musyawarah boleh ya, mediasi intinya nggak langsung disidang. Kalian cobalah dengan kepala dingin ya coba bicarakan, nggak usah sidang dulu, silahkan rembukan, cari solusi. Nah ini saya kasih hakim mediator. Jadi pada saat mediasi ini nanti ada dari pengadilannya namanya hakim mediator yang memimpin jalannya mediasi ini. Para pihak dudukkan, kemudian ditanya masalahnya apa sih? Ini kamu kenapa sih? Coba rukun kembali bisa enggak? Coba ini siapa yang harusnya begini, siapa yang harusnya begitu. Kalau kemudian sepakat, ya sudah, nggak jadi sidang. Udah langsung di situ ketok, oh udah damai. Gitu. Tapi kalau, oh enggak Pak, yang ini menurut saya begini, menurut saya begitu, ya sudah nggak ketemu ya, baru sidang. Masuk ke tahapan pembacaan gugatan. Jadi nanti gugatannya dibaca. Ya. Nah, prakteknya bisa dibaca, bisa juga enggak, karena kan masing-masing sudah terima tertulis ya gugatannya. Tuh. Lanjut setelah pembacaan gugatan, pekan depannya diagendakan lagi pihak yang dituntut tadi, yang digugat tadi, diberikan kesempatan untuk menjawab. Ya, contohnya tadi, orang tuanya Luki kan gugat tetangganya menjual rumahnya, ya. Nah, kemudian pekan depannya tetangganya dikasih kesempatan, udah kamu jawab bener nggak kayak itu? Nah, dia jawab, oh nggak bener Pak, itu bukan rumah orang tua Luki, itu rumah rumah saya yang saya sewakan. Nah, gitu kan. Kan itu udah beda tuh ya. Saling membela kan. Nah, itu namanya jawaban. Nah, tetangganya jawab, sampaikan lagi di pengadilan, semuanya datang lagi. Nah, pekan depannya lagi, lanjut. Pekan depannya lagi, pihak Luki selaku penggugat dikasih kesempatan lagi untuk membela diri. Bener nggak tuh jawaban tetanggamu katanya itu bukan rumah kamu, itu rumahnya dia yang disewakan. Nah, Luki namanya membela diri dengan namanya replik bahasanya ya. Bahasa sebutannya membela diri. Kan pertama tadi gugat, dijawab, terus Luki membela diri namanya replik. Di situ sampaikan lagi, oh nggak bener itu bukan rumah sewa, ini memang rumah saya kok ini saya beli tahun segini, tanggal segini dengan uang pembelian segini ya. Tuliskan dalam replik tadi. Nah, lanjut pekan berikutnya si tetangganya tadi dikasih kesempatan lagi untuk membela diri lagi namanya duplik. Nah, tetangganya bantah lagi, ah nggak bener itu. Uang ini jelas rumah saya kok, ini sertifikat saya. Saya belinya tahun sekian dengan si ini, tuh, terangkan dengan rinci di situ. Itu membela diri yang kedua, duplik. Nah,
sudah level sini, sudah saling bantah-bantahan nih ya. Bantah-bantahan sudah cukup 2 kali bantah. Gugatan dibantah. Ya, 2 kali kan ya? Gugatan, jawaban, replik, duplik ya. Udah masing-masing dikasih kesempatan 2 kali, baru yang berikutnya adalah pembuktian. Masing-masing silakan apa yang kamu sampaikan yang ditulis dalam gugatan dan dengan jawaban tadi silakan buktikan benar nggak kalau itu memang punya kamu. Mana buktinya? Bawa sini sertifikatnya. Orang tua Luki juga gitu. Mana buktinya kalau kamu itu punya kamu? Mana bukti sertifikatnya? Tetangganya juga sampaikan, mana kalau itu punya kamu, sampaikan buktinya mana. Nah, baru di sini nanti akan mulai agak terang kan. Orang tua Luki kalau memang benar punyanya ya harus bisa membawa sertifikatnya dong. Tetangganya juga begitu, ya. Nah, kalau salah satu pihak nanti ternyata nggak sesuai dengan yang disampaikan, akan kelihatan tuh. Tahapan-tahapan di sini sudah mulai akan kelihatan ternyata tetangganya yang mungkin bohong atau mungkin loginya yang benar bahwa logi itu cuma nyewa ya kan ngaku-ngaku aja kalau itu punyanya karena nggak bisa nunjukin sertifikat ya. Sampai sini adalah pembuktian, bisa bukti surat itu contohnya kayak sertifikat tadi atau saksi para pihak, mungkin tetangga-tetangga yang lain didatangkan untuk memberikan kesaksian gitu ya. Oke, sampai tahap ke-8 ini, kemudian nanti diminta lagi datang untuk membuat kesimpulan. Dari mulai awal sampai dengan akhir, tuangkan lagi, disimpulkan. Masing-masing tuh, dari pihak penggugatnya bikin kesimpulan, dari pihak tergugatnya juga bikin kesimpulan. Dan terakhir, nanti pihak pengadilan akan memutus siapa yang benar ya, siapa yang menang, siapa yang kalah itu akan dikeluarkan dalam suatu putusan oleh pengadilan. Putus bahwa ya ini benar punyanya orang tua Luki berdasarkan sertifikat nomor sekian gitu kan, dan seterusnya, atau sebaliknya bahwa benar ini miliknya tetangganya Luki karena dia punya sertifikat, Luki itu hanya nyewa gitu ya. Nah, itu nanti akan ketahuan di putusan ini. Tapi apakah di sini selesai? Belum. Salah satu pihak di sini kan ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan kan. Kalau yang kalah kemudian nggak terima, dia bisa banding. Nanti banding ke pengadilan tinggi, adanya di provinsi. Tapi di situ nggak perlu datang lagi, hanya berkasnya aja yang dikirim ke sana oleh pengadilan negeri. Diperiksa oleh pengadilan tinggi, nanti diputus lagi siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang kalah kemudian masih juga nggak terima, bisa lagi namanya kasasi ke Jakarta, ke Mahkamah Agung, gitu. Ya, diproses lagi, putus, sudah terakhir itu putusan terakhir, sudah harus diikuti. Itu putusan terakhir. Jadi ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung, ya. Dan itu udah terakhir udah harus diikuti putusannya, gitu. Ya, jadi sederhana. Nanti kalau mau lihat seperti apa ya pas ikut sidang ke pengadilan, ya. Seperti apa gedungnya, terus di situ nanti ada biaya-biaya yang harus dibayar, gitu ya. Sidangnya itu nanti seperti apa, ada berapa pihak yang duduk di dalam ruang sidang itu pas kalian ke pengadilan. Bisa ditanya-tanya kepada pegawai kami yang mengajak kalian pada saat sidang. Oke, nah sederhana kan kerjaan kami HI, kayak ini tok. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum, ini udah selesai. Oh, itu tuh, ya, itu pakai mic. Mau izin bertanya Pak. Kemarin kan waktu itu sempat Di shooting. Nggak usah. Kemarin kan waktu itu sempat ikut Bapak ke PN Pati. Nah itu kan ada jadwal-jadwalnya Pak waktu pembacaan gugatan yang tadi di tahap kelima kalau nggak salah. Keempat. Nah terus itu tuh saya sempat nyatet Pak. Itu ada waktu tahap pembuktian itu ada pembuktian penggugat dan pembuktian tergugat. Itu kenapa di beda tanggal Beda gitu hari. Pak? Iya beda hari.
prakteknya memang seperti itu. Ada yang bersama-sama, ya, jadi sama-sama semuanya di hari yang sama. Yang penggugat ya datang bawa buktinya, yang tergugat datang bawa buktinya. Tapi ada juga yang dipisahkan. Untuk hari ini itu yang penggugat dulu. Nanti pekan depan itu yang tergugat. Itu hanya apa ya, praktek di lapangan tergantung dari para hakim. Itu. Terus seminggu atau 2 minggu jaraknya itu juga tergantung dari hakim juga melihat ini kira-kira kalau disuruh sidang seminggu, umpamanya gini, yang digugat itu berada di Jakarta, ya sidangnya di sini. Kalau diminta sidangnya tiap minggu, kasihan dong yang di Jakarta ya. Akhirnya mudah kita sepakati sidangnya tiap 2 minggu sekali, bisa seperti itu. Jadi tergantung dari hakim melihat situasinya. Itu kayak tadi bukti, kalau hakim menganggap kasihan lah dari jauh daripada hari ini hanya sekedar bukti penggugat, nanti 2 minggu lagi bukti tergugat, udah sekalian, bisa juga seperti itu. Jadi itu tergantung hakim. Oke, ada yang lain? Nah, itu tuh tadi mic-nya. Itu mic. Mau nanya soal yang di awal tadi kan si penggugat itu kan masukin berkas terus bayar dulu. Terus baru ada pemanggilan oleh yang tergugat. Nah, kalau udah nyampe 3 kali dipanggil tapi nggak datang, itu prosesnya ngulang lagi, bayar lagi, terus baru dipanggil surat atau bayarnya cuma satu terus nanti dipanggil lagi. Gitu gimana, Pak? Ya, Prosesnya. kan tadi tahapannya banyak ya. Ya. Tahapannya coba ke atas dulu. Nah, ini pada saat jawaban ini, berarti yang harus datang ini adalah si yang tergugatnya, karena tergugatnya akan memberikan jawaban, ya kan? Nah, pada saat ini dipanggil 1 dia nggak datang, panggil 2 dia nggak datang, panggil 3 nggak datang, ya sudah, berarti kesempatan dia jawab sudah hilang, karena tahap berikutnya coba lewat. Nah, nanti tahap berikutnya udah replik, jawaban dia udah, jadi dia kehilangan hak untuk membela diri kan? Gitu. Nah, udah replik itu sudah penggugat lagi, gitu, penggugat lagi. Jadi nanti dia tinggal di sini. Nah, di sini. Padahal ini adalah memperkuat pembelaan yang pertama kan, sementara pembelaan yang pertama dia nggak lakukan, hanya di situ kan, berarti kan daya pembelaannya kan lemah jadinya. Nah, jadi sisi itu aja sih, gitu. Jadi nggak diulang tuh nggak, seperti itu. Lanjut, pokoknya pas di sini nih, dia dipanggil sekali nggak datang, 2 nggak datang, akhirnya dia nggak bisa ngirim bukti. Dia hanya ngomong aja kan, nulis aja bahwa itu punya saya Pak, punya siapa. Tapi nggak dibuktikan dengan sini. Ya, secara logikanya gimana dia mau menang, ya kan? Gitu. Bagus tuh pertanyaannya, 2. Nyambung. Yang lain? Ya, tuh mic-nya. Ini nambah nilai nggak? Izin apa? Nambah nilai nggak ini? Maksudnya? Nggak tahu. Nambah dong. Izin pertamanya ya Pak Agus. Jadi kan kemarin sempat ikut Bu Siti ke pengadilan juga. Nah itu kenapa jadwal di pengadilan itu setiap satu sesi itu langsung banyak perkara? Kenapa kok enggak misal sesi ini ya udah terjadwal dari jam segini sampai jam segini untuk perkara ini jam segini sampai jam segini. Kenapa tidak seperti itu, Pak? Ya, itu nanti dilemanya atau asiknya nanti jadi pengacara ya. Nah, siapa tahu nih kalian itu nanti walaupun akuntansi, belum tentu loh nggak mungkin jadi pengacara. Bisa jadi. Jadi nggak harus kemudian SH, nggak. Ada namanya YLKAI, Yayasan Lembaga Konsumen YLKAI. A-nya apa ya? I-nya Indonesia. Bukan, bukan apa. Jadi dia tuh kayak LSM yang katanya dia itu membela masyarakat Indonesia. Tapi bukan orang sarjana hukum. Nah, itu bisa tuh kemudian mewakili masyarakat yang memerlukan bantuannya untuk ke pengadilan, bukan sarjana hukum. Bisa. Apa ada? Hah? Apa? Nah, ya. Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia. Itu isinya bukan orang sarjana hukum, tapi ya sering mengajukan gugatan dan kami akhirnya berhadapan dengan mereka gitu. Ya, jadi maksudnya kemungkinan untuk kalian jadi pengacara bisa lewat
jalur berbagai macam lah. Atau mungkin nanti kalian S2-nya hukum kan bisa juga. Tinggal matrikulasi setengah tahun. Jadi MH, jadi pengacara ya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Ulfa tadi. Jadi di pengadilan itu, karena saking banyaknya kasus yang disidang, akhirnya jadwal sidangnya itu nggak jelas. Walaupun di surat panggilannya itu tertulis, dipanggil tanggal sekian, jam sekian. Kalau harinya udah pasti ya, tertib itu dijalani. Tapi jamnya itu nggak tertib. Umpamanya dipanggil jam 9, kita bisa sidang jam setengah 5 sore. Jadi kalau sidangnya di Semarang ini masih enak kan, kita sidang di Rembang setengah 5 sore, berarti sampai Semarang jam berapa coba? Padahal kita datang ke sana ya dari pagi gitu. Nah jadi masalah karena banyaknya kasus dan sidang ini kan nggak bisa diprediksi tiap kali kasus itu berapa lama kan, gitu ya. Kalau yang pertama itu lama, otomatis sidang yang kedua ya molor lagi, gitu. Apalagi kalau sidangnya pidana. Apa nih bedanya pidana sama perdata? Ini kan tadi yang saya sampaikan perdata nih. Kalau pidana, pernah lihat sidang Sambo nggak? Hah? Nah, enggak. Saya menyontohkan itulah bentuk sidang pidana. Bedanya apa? Kalau sidang pidana itu ada jaksa. Tahu jaksa kan? Tahu ya? Nah, kalau sidang perdata nggak ada jaksa. Adanya siapa yang menuntut dan yang dituntut. Kalau pidana itu ada jaksa, kemudian ada terdakwanya yang duduk di tengah, ya, itu ada penasihat hukum yang didakwa tadi, gitu. Terus kalau pidana itu hasil akhirnya adalah penjara, ya. Ya, vonisnya hukumannya penjara. Kalau ini vonisnya bukan vonis ya, namanya putusan ya. Kalau pidana memang vonis bahasanya. Jadi putusan itu vonis. Kalau ini putusan itu putusannya terkait dengan masalah mengembalikan haknya atau ganti rugi. Nggak ada hubungan sama penjara kalau perdata ini. Itu bedanya pidana dengan perdata. Ada lagi? Hima. Hima nih. Hima. Soal ini kalau biasanya alur dalam penanganan perkara itu dari tahap pemanggilan sampai putusan itu biasanya butuh berapa minggu gitu, Pak? Kalau antar ini ya, umpamanya kan 6 ke 7 ya, tiap tahapannya itu bisa seminggu, bisa 2 minggu. Tergantung dari hakim melihat ini kira-kira layak enggak kalau disuruh datang lagi seminggu kemudian gitu kan. Kalau kira-kira orangnya jauh ya 2 minggu lah atau 3 minggu gitu. Nah, berarti ini kalau di ini kemudian dijumlah-jumlah ya kira-kira ya bisa sekitar 8 bulan, setengah tahun gitu. Tapi ingat, ngitungnya jangan 6 ke 7 pasti 2 minggu, belum tentu. Pada saat di sini dipanggil 3 kali. Di sini panggil 3 kali, itu udah berapa tuh? Nanti di sini 3 kali, bisa seperti itu. Hanya bisa molor lagi. Ya kan? Bisa setahun, bisa lebih gitu. Ya, gitu. Terus ada lagi? Ya. Untuk tahap mediasi. Siapa namanya ini Prisma? Siapa namanya Prisma? Biar apal. Tadi apal Prisma tadi. Oh, Dian. Tadi yang apal Dian deh tadi. Hah? Alia, masih ingat berarti Alia. Itu trik saya mau nanya nama dia gitu, nanyanya lewat dia. Ya, Alia. Untuk tahap mediasi, misal kedua belah pihak gak datang, itu otomatis gak ada lagi mediasinya atau dijadwalkan? Nah, ini pertanyaan bagus semua ya. Ini bisa jadi pengacara semua nih. Mediasi itu ada batas waktunya, ya, ada batas waktunya. Jadi mediasi biasanya dibatasi sekitar 1 bulan lah. Jadi dalam 1 bulan atau 4 kali panggilan ya, itu nggak datang atau nggak sepakat, ya udah selesai, nggak ada lagi mediasi sidang gitu. Mediasinya sudah lewat. Gitu. Tapi ini harus dijalankan, mau nanti sepakat atau enggak harus dijalankan dulu.
Kalau maksudnya dalam itu harus dikasih kesempatan, pengadilan itu harus kasih kesempatan, mau dipakai, mau enggak, ya mau pada datang, mau enggak, yang penting pengadilan harus kasih kesempatan dulu. Nggak boleh langsung sidang. Gitu ya, Ulfa. Ini Pak dosen nggak nanya? Nanya dong. Oh, nanya. Oh ya, itu. Apa itu? Hah? Dosennya nanya. Sebenarnya mau tanya Pak, untuk tahap 8 kan tahap pembuktian tuh. Kalau misalnya bukti surat dan misalnya itu sama-sama kuat tuh dari hakimnya itu cara membuktikannya gimana Pak? Dia benar atau salahnya itu bagaimana Pak? Apa ada lembaga khusus yang membantu dari hakim tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini mau jadi hakim ya? Oke ya. Ya, jadi di sini kan tentunya masing-masing pihak akan membuktikan bahwa dirinya itu yang paling benar kan. Dirinya yang paling benar. Dan mereka yakinlah dengan masing-masing buktinya. Tapi nanti hakim juga punya keyakinan bahwa di antara mereka itu pasti ada yang paling benar menurut keyakinan hakim. Nah, hakim nanti akan mengikuti keyakinannya itu. Nah, contohnya, tadi yang kasus rumahnya Lucky kan, orang tua Lucky merasa punyanya, ya kan? Tetangganya merasa itu punyanya. Nah, hakim harus melihat mana buktinya itu punyanya orang tua Lucky. Orang tua Lucky, berarti kan kalau merasa punyanya, buktikan dong mana sertifikatnya atas nama orang tua Lucky, Kak. Yang tetangga juga gitu. Nah, otomatis ini dua-duanya nggak mungkin dong, dua-duanya nyodorin sertifikat yang tanahnya itu, tapi sertifikatnya dua. Yang satu atas nama orang tua Lucky, yang satu atas nama tetangganya kan dengan tanah yang sama nggak mungkin. Nah, nanti di situ akan bisa terlihat, oh bener ini cuma nyewa, uang ini sertifikatnya masih atas nama tetangganya kok, gitu kan. Yang orang tua Lucky cuman mungkin megangnya semacam kayak surat keterangan, banyak gitu kan. Surat keterangan dengan sertifikat kuat mana? Kuat sertifikat, gitu. Gitu, sederhananya seperti itu ya. Jadi nggak ada kemudian pihak lain yang membantu hakim untuk kemudian milih yang kuat yang mana, enggak. Ya majelis hakim itu yang menentukan. Oke, ada yang lain? Ada? Hah? Oh, lagi. Mana itunya? Nggak kedengeran aja. Oh iya iya. Tadi kan misalnya itu yang keluarganya Lucky tadi udah beli tanahnya, tapi belum balik nama Pak. Jadi kan namanya masih atas nama mereka, tapi langsung digugatin gitu Pak. Itu kasusnya sama atau dari pihak pengadilannya ada opsi ketiga atau pihak lainnya yang membantu? Kalau memang sudah beli tanah, berarti kan ada dasarnya juga. Maunya dia membelinya lewat mana? Lewat notaris, ya. Berarti nanti ada tuh akta jual belinya bisa disodorin. Ini loh Pak, bahwa saya udah membeli, ini buktinya akta jual beli. Atau mungkin sudah balik nama. Kalau udah balik nama berarti sertifikat yang di tetangganya udah nggak ada. Gitu. Kalau memang belum balik nama, baru sekedar akta jual beli, memang sertifikat yang lamanya masih ada sama tetangga bisa jadi ya. Tapi nanti AJB ini kan bisa dipanggil notarisnya, bener gak ini produknya yang kamu keluarkan? Gitu. Jadi intinya nanti disinilah bukti itu kuat-kuatan. Dan bisa juga nanti hakim minta, udah karena ini saya masih belum yakin dengan bukti yang disodorin, saya pingin ke lokasi. Itu namanya pemeriksaan setempat. Ke lokasi, yuk kita ke lokasi, tanahnya mana sih? Posisinya di mana? Terus coba hadirkan juga nanti notarisnya, bener nggak? Gitu. Jadi ya hakim memang harus hati-hati dalam menentukan, karena ini kan nasib orang kan. Gitu. Nanti kalau mau jadi hakim ya, Luki ya. Ada lagi Kak? Ya, apa saja? Dari semua tahapan ini, semisal yang tergugat itu tidak bisa hadir, kan bisa diwakilkan oleh pengacaranya. Ya. Nah, dari urutannya tadi sampai akhirnya putusan, ada nggak sih Pak tahapan yang emang nggak boleh diwakilkan? Dari mulai awal sampai akhir? Iya.
yang harus benar-benar tergugat tuh harus benar-benar ada di tempat? Kalau memang dari awal ya mau dikuasakan sama pengacara, maka pihak yang tergugat nggak boleh hadir, nggak harus hadir semuanya, nggak apa-apa. Yang penting surat kuasanya juga yang jelas. Dia mewakilinya di tahap apa atau mewakilinya keseluruhan. Bisa jadi surat kuasa itu hanya sekedar mewakili di tahapan kesimpulan gitu. Atau dia mewakili tahapan ini. Nah, berarti si yang dikuasai cuma datang di tahapan ini aja. Tapi kalau surat kuasanya mewakili sidang secara keseluruhan, nggak menyebut di tahapan apa, berarti si yang tergugat nggak harus datang sama sekali, nggak apa-apa. Gitu. Karena bisa jadi kan yang tergugat itu nggak tahu hukum, takut ke pengadilan ya, atau jauh gitu, nggak apa-apa, nggak datang. Yang penting ada surat kuasanya tadi. Sama kayak di sini, surat kuasa kan biasa yang datang Pak Siti itu ya dan kawan-kawannya. Ya bisa terus-terusan. Kepala kantor nggak harus datang, saya nggak harus datang, nggak apa-apa. Begitu saya sih. Ada yang lain? Tadi kan sempat Oh ya, pertanyaan Vina nih. Nah ini tuh mic-nya. Mau tanya Pak. Oh langsung aja. Ya. Inilah. Mau tanya Pak, tadi kan ada yang pihak BPN ya Pak. Nah itu tuh dari pihak BPN-nya itu bisa dituntut nggak sih Pak? Soalnya kan itu kan kayak balik namanya itu kan berarti kan tidak menyeluruh gitu. Seandainya nggak sesuai ketentuan gitu ya. Ya. Itu bisa dituntut atau diberi sanksi apa enggak? Ya. Jadi kalau memang kaitannya dengan mamanya terkait dengan proses balik nama tanah, ya pihak BPN Badan Pertanahan Nasional ya atau kantor pertanahan itu biasanya ikut dalam yang tergugat ya, tergugat. Nah, masalah bisa dituntut apa enggak ya pada saat dia dijadikan tergugat itulah dia dituntut. Nah, tinggal tuntutannya itu apa? Biasanya ada tuntutan untuk membatalkan proses balik namanya. Kalau kemudian tergugat kalah, berarti nanti BPN harus membatalin proses balik namanya. Kalau memang kalah. Bisa juga tuntutannya ada tuntutan ganti rugi. Ah, gara-gara sertifikat saya dibalik nama BPN, saya rugi sekian miliar. Bisa juga dituntut dalam bentuk uang. Gitu. Nah, nanti yang bayar siapa? Ya yang tergugat ini kan ada beberapa pihak. Nanti bisa tanggung renteng, bagi-bagi. BPN nanti berapa bayar, notaris berapa bayar, gitu. Itu kalau ada tuntutan ganti rugi. Nggak mesti ada tuntutan ganti rugi. Tergantung apa yang diminta si penggugatnya ya. Intinya bisa ya, bisa dituntut ya. Ada lagi? Ya. Oh, beda pertanyaan. Jadi tadi kan ada tuntutan ganti rugi ya Pak. Setahu saya itu kalau sidang perdata itu kan akhirnya kayak ada orang yang dirugikan dan tidak dirugikan gitu ya Pak. Jadi akhirnya itu kan ganti rugi. Misal dari pihak A yang kalah itu suruh mengganti rugi sebesar nominal ini gitu kan. Nah itu tuh nanti kalau misalnya tidak dibayarkan konsekuensinya apa Pak? Apakah bisa masuk ke pidana atau gimana? Penjara gitu ya? Iya. Ya, oke. Ya, jadi kalau ada pihak yang kemudian kalah dan ternyata yang kalah itu dituntut dimintain ganti rugi, terus dia nggak bisa bayar, nanti dari pihak pengadilan bisa menyita asetnya. Gitu. Jadi bukan penjara, gitu. Karena perdata ini, ya, data itu nggak ada penjara. Kaitannya dengan masalah harta kekayaan, ya hak tuntut menuntut hak, gitu kan. Uang, kalau nggak bisa dibayar ganti aset. Nah, nanti pengadilan menyita, habis disita dilelang. Nah, uangnya itulah untuk ganti rugi, gitu. Gitu. Ina, double N. Yang lain? Oh ya, Nurul. Oke, itu Nurul. Mau tanya Pak, kan di persidangan itu kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, untuk yang terbuka ini tuh apakah masyarakat umum tuh bisa melihat apa bagaimana Pak kriteria sidang Terbuka yang dan terbuka? tertutup. Ya. Ya, tahu dari mana ada tertutup terbuka? Tahu dari mana? Kira-kira Ya, aja. enggak kan yang seperti sidang Apa? Sambo tertutup Pak. Hah? Yang sidang Sambo.
Sidang sambo? Ada yang tertutup kan, Pak? Oh. Berarti kan ada lawannya, ada yang terbuka. Oh, ya. Jadi gini, prinsip sidang itu adalah terbuka. Yang maksud terbuka itu gimana? Semua orang boleh melihat, semua orang boleh hadir sepanjang ruangannya muat, ya kan? Kan ruangannya kan juga ya kayak ruang berapa muatnya paling 20 orang. Kalau yang datang satu kampung ada 1000 orang ya yang masuk ya cuman 20 orang tadi, yang lain di luar gitu kan. Itu prinsipnya ya, prinsipnya terbuka. Nah, kenapa kok kemudian ada sidang yang tertutup? Nggak boleh semua orang lihat, itu yang kaitannya dengan asusila. Gitu ya, asusila atau kaitannya dengan tahu kan yang kenapa kok tertutup kan? Nyambung ya? Ya gitu. Itu ya. Salah satunya terkait dengan asusila. Ada lagi? Ini yang baru. Ya. Oh ya. Yang kedua ini masih bingung. Prisma sama Udinus Dian. Cukup? Kalau cukup berarti sudah paham semua ya. Nanti ini loh jadi materi ujian ya. Oke, materinya sudah selesai, jadi tanggung jawab saya tinggal satu lagi, yaitu yang anti korupsi.